Kebiadaban AS terbukti. Pemerintah AS tega lakukan ini pada rakyatnya sendiri. Hasil survei mengatakan sanksi pada Rusia lebih menyakiti warga Amerika Serikat, mayoritas warga Amerika Serikat. Tak percaya lagi Biden jadi presiden, jadi pendapat terbaru menemukan 75% warga Amerika Serikat. Percaya sanksi terhadap bosku lebih merugikan AS daripada Rusia di tengah melonjaknya inflasi. Di AS sedang meningkatnya biaya hidup, pemilih kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden AS Jordan sebanyak 55%. Mengatakan mereka baik-baik saja dengan Ukraina, kalah dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia dengan inflasi mencapai puncak tertinggi. Dalam 40 tahun jejak pendapat Institut Demografi atau Express.co.id. Semua bidang kebijakan dengan kebijakan luar negeri yang terburuk sekitar 75% tidak setuju dengan penanganan danjak terhadap mal seluruh negeri dibandingkan dengan 5% responden yang setuju khusus di Ukraina 20%. Responden yang menyetujui kepengurusannya pemerintahan Biden telah berusaha menjalankan Rusia dan Presiden Vladimir Putin atas meningkatnya biaya hidup rumah tangga. Para pejabat AS berulang kali merujuk pada kenaikan harga Putin, namun biaya hidup meningkat selama berbulan-bulan sebelum Rusia mengirim pasukan ke Ukraina dan para pemilih. Menuding Biden sebagai penyebab kesengsaraan ekonomi mereka, sekitar 70% responden mengatakan mereka akan mendukung Partai Republik dalam pemilu pada waktu November dibandingkan dengan 30% mengatakan mereka akan membeli Partai Demokrat. Selain lebih banyak pemilih yang oke daripada tidak setuju dengan Ukraina kalah dalam konflik dengan Rusia. Mayoritas warga Amerika berpikir akan lebih baik bagi Biden untuk meninggalkan kantor daripada Putin harus mundur sebesar 65% hingga 35%. Biden telah memberikan sanksi kepada sektor perbankan dan energi Rusia, dan pemerintahnya telah mengirim senjata senilai hampir 4 miliar US dollar ke Krian, Sumatera sampai saat ini pemerintahan. Presiden Jokowi dan terus menekan Rusia dengan sanksi. Sebagai warga negara Amerika Serikat justru memandang negatif atas keputusan tersebut. Mereka mengatakan sanksi itu sendiri akan menyakiti AS daripada Moskow. Menurut pendapat terbaru mereka, menganggap Rusia sebagai ancaman terbesar keempat bagi AS dengan 16% setelah Korea Utara atau 18%, Iran 20%, dan Cina 40%. Orang Amerika pada awalnya sangat bersangsi, tetapi mereka tidak tertarik pada sanksi seperti sebelumnya, ujar Direktur Institusi Patrick Balsam kepada Express. Biden membuat prediksi ini sejak awal rubel akan menjadi puing-puing. Kami akan menghancurkan ekonomi Rusia, orang-orang akan bangkit, Putin akan keluar, Rusia akan melarikan diri dari Ukraina, tapi tidak ada dari hal-hal itu yang telah terjadi. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini telah membuat orang menjadi sinis, tutur dia, membandingkan hilangnya kepercayaan akibat kekecewaan publik dengan kebijakan virus corona di barat. Membandingkan hilangnya kepercayaan akibat kekecewaan publik dengan kebijakan virus corona di barat, sejumlah sanksi yang terus dijatuhkan terhadap Rusia atau membuat presiden yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri yaitu yakin rentetan sanksi tersebut justru akan menguatkan negaranya, malah menyebut dampak dari sanksi terhadap Rusia juga akan dirasakan oleh Amerika Serikat sendiri, terutama bagi warga AS, termasuk dalam bentuk harga pangan dan biaya hidup yang bakal melonjak. Pernyataan terbaru Putin ini dirancang untuk menggambarkan sanksi-sanksi Amerika Serikat sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri dan meyakinkan warga Rusia apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi terhadap perbankan, bisnis, dan para oligarkinya.